hari ini kita mau jalan-jalan untuk melihat arsitektur di suatu perkotaan ya. Kali ini kita pilih kota Bandung nih, ya kan? Karena Bandung juga gak jauh dari Jakarta. Bandung juga punya aspek historis bersama dengan era-era zaman kolonial ya, di mana banyak bangunan dan arsitektur yang menjadi peninggalan sejarah dan sekarang menjadi cagar budaya ya, atau heritage yang dilindungi. Dan juga Bandung yang pada dasarnya adalah cekungan ya, atau danau purba, ini juga memiliki cerita tersendiri dalam perkotaannya ya gitu. Karena dikelilingi oleh pegunungan dan Bandung ini berada di cekungan lah, ya, di dasar mangkok kan gitu. Nah, mungkin kita akan mulai jalan-jalan. Enaknya dari mana nih Pak Randy? Turun stasiun aja kali ya. Ya, ceritanya kita naik kereta gitu ya. Kereta atau gimana? Stasiun apa ya kita? Stasiun Hall ya. Stasiun Hall Bandung. Kita akan jalan-jalan dari sini. Ini zaman dulu kan kalau kuliah terus di sini ya. Naik Argo apa? Argo Gede sama Argo Gede. Parahyangan, terus dilebur jadi Argo Parahyangan. Ini kalau kita cerita sebelum adanya Tol Cipularang, Bandung nih air nih ceritanya ya. Sebelum ada Tol Cipularang, zaman dulu masih kuliah ini ya masih mengandalkan jalur lama ya, lewat Sadang, Purwakarta situ ya, untuk ke Bandung, atau naik kereta api ya. Ya, naik kereta api 4 jam, naik kalau lewat jalan biasa paling dari Jakarta naik tol sampai Cikampek, keluar Cikampek jalan biasa sampai Padalarang ya. Itu naik travel ya sekitar 4 jam juga. Ya kalau dulu ya sempat kan rel keretanya itu ada beberapa spot yang cuma single track ya, jadi kalau ada kereta mau papasan harus salah satu mengalah dulu, jadi take start. Iya. Lewati pegunungan juga, keretanya juga tidak bisa jalan cepat. Begitu dari antara Cikampek dan Jakarta baru itu jalurnya lurus, bisa seperti ngebut itu keretanya. Makanya sekarang yang kereta cepat Jakarta Bandung ini kan juga relnya kan dibuat selurus mungkin ya, karena ya, kalau cepat kan nggak bisa nikung ya, sana nikung sini nggak bisa. Bukan Valentino Rossi lah kalau untuk kebut-kebutan lah kereta. Jadi memang ya karena dulu kereta itu juga jalurnya kalau nggak salah Belanda yang bikin ya. Begitu pula juga jembatannya itu yang konstruksi besinya itu juga Belanda yang bikin. Dan memang sensasi perjalanan dari Jakarta ke Bandung itu ada sensasinya sendiri lah, ada efek perasaannya sendiri. Nah, di Station Hall kita biasa turun di sini ya. Kalau naik travel ya naik 4848 ya zaman dulu ya. Ini sisi selatan ya, karena stasiun kereta Bandung itu ada yang sisi selatan dan sisi utara. Ada sisi utara, betul. Makanya sisi selatan ya. Ini sisi selatan ada monumen kereta zaman dulu ya, kereta uap yang dilestarikan. Zaman dulu masih pakai batu bara atau kayu bakar. Terus ditaruh di atas platform untuk zaman dulu kereta tuh kalau diputer itu ada platform melingkar itu untuk muter lokomotifnya tuh. Suatu langsir. Di lokomotifnya naik ke satu platform untuk di-rotate ya, untuk diputer gitu, supaya moncongnya ngadep ke arah sebaliknya atau pindah ke jalur rel yang lain. Itu biasanya di area-area langsir ada. Sampai sekarang sebenarnya itu. Nah, kita sekarang coba deh jalan-jalan deh. Udah lama di dalam stasiun terus bingung cari jalan keluar kemana nih Pak Randy? Kalau sisi selatan. Keluar dari sini bisa nggak? Dari sini kita bisa. Kalau belakangan setahu saya kalau yang lebih ramai sisi utara ya. Utara ya. Kalau gitu lihat dari utara aja deh. Kita keluar dari sisi utara nih, dari stasiun. Nah, ini juga stasiunnya bentuk heritage ya, bangunan lama dilestarikan ya, bener ya. Cuman ya mungkin lingkungannya sejak KAI melakukan revolusi terhadap perkeretaapian, ngerapi-rapiin ya, pedagang nggak boleh masuk apa segala macam.
udah pakai sistem elektronik, pakai kartu, pakai apa, jadi rapi. Jadi nggak ajaib lah kayak zaman dulu. Gitu. Nah ini kita keluar ke sini ya. Kayaknya ini si mobil Google Map-nya kesangkut ini, kayaknya kesangkut portal kayaknya. Nah, langsung aja di jalan. Mungkin saldo imaninya habis, jadi nggak bisa jadi, lewat. Mau lewat situ mobilnya nyangkut kayaknya, mobilnya Google Map. Nah begitu keluar ya memang Bandung udah tumbuh ya, berkembang jadi kota yang modern ya, bangunan-bangunan juga komersial segala macam ya, macam-macam fasad baru ya dengan material baru juga udah menjamur di Bandung ya. Nah cuman emang enaknya Bandung itu adalah kota yang kaya akan pohon-pohon besar gitu. Ini adalah sesuatu yang keunggulan ya. Pohonnya gede-gede. Tapi kayaknya dulu kan memang awal mula dibuat ini kota Bandung memang agak berbeda dengan Jakarta ya. Betul. Kalau Jakarta benar-benar untuk perdagangan, Bandung setengah kota leisure plesir, iya. Kota plesir, kan bilang Paris Panjaka dulu. Dan yang penting harus ada ini, bukan sponsor ya, ada endorse nih, terkenal ya. Kue-kue. Kan juga Bandung terkenal sebagai kota kreatif ya, sama seperti Jogja ya. Jadi banyak hal kreativitas tuh muncul di Bandung, mau dari grafis, pakaian maupun makanan. Gitu. Dan sekarang Bandung pun juga mulai tinggi ya bangunan-bangunannya ya, nggak selalu bangunan rendah. Karena Anda juga makin lama makin padat ya, efisiensi lahan. Kita belok kanan juga makin tinggi. Betul. Kita belok kanan kali ya, kanan. Kalau mau ke arah Dago nih belok kanan. Kalau ke kiri ke arah Pasar Baru. Tuh, nah ini Citra Dream Hotel Baru. Nah ini masih ada bangunan-bangunan heritage seperti ini. Ini sebenarnya di berbagai kota besar di Jakarta banyak ya. Tinggal dilestariin atau enggak ya. Harusnya dilestariin, nggak boleh dirobohin. Dan sekaligus harus dirawat ya. Jendelanya ya, temboknya ini catnya itu juga harus dirawat. Kalau enggak ya kumuh kesannya. Dan kalau bisa bukan sekedar dirawat ya, harus difungsikan supaya nggak jadi area mati. Ya sebenarnya kalau ada unsur ya komersial gitu katakanlah, intinya supaya bangunan itu bisa punya sumber pendapatan secara finansial. Yang salah satu manfaatnya adalah untuk perawatan bangunan itu, karena ya juga namanya perawatan kan butuh biaya. Sekarang kalau namanya secara sukarela gitu ya, penyandang dana secara sukarela kan terbatas, tapi kalau secara komersial kan bangunan itu bisa hidup dengan sendirinya, terawat dengan sendirinya, ada manajemennya dan lain sebagainya. Menurut gue bangunan-bangunan kolonial ini bagusnya adalah sangat memperhatikan aspek arsitektur tropis ya. Ya ironisnya justru pendatang itu dari Belanda yang di sana iklimnya subtropis, dingin bahkan, tapi ketika mereka merancang dan membuat bangunan di Indonesia, mereka malah sangat memperhatikan kaidah-kaidah arsitektur tropis. Kemudian mengenai penghawaan alami, udara masuk, udara keluar, cross ventilation sehingga tidak pengap. Kemudian juga tripisan overstack atap tuh panjang, karena di kita ini hujan tuh cukup lebat, bisa hujan angin. Jadi supaya orang bisa membuka jendela pada saat sedang hujan sekalipun. Nah ini makanya nih bangunan lama ya, kalau kita perhatiin ya, mungkin ini juga gentengnya juga masih asli, jangan-jangan ada jendela-jendela besar ya, ada railing di luar. Jadi makanya yang disebut dengan learn from our history ya, learn from the past gitu, karena banyak hal-hal yang sebenarnya sudah dipikirkan oleh pendahulu kita gitu,
ini sebetulnya prinsip-prinsip yang sudah baik gitu, jadi jangan diabaikan. Ya betul, jadi memang problemnya adalah bangunan-bangunan ini secara penggunaan harus diperhatikan ya, harus mendapatkan subsidi, kalau nggak nanti dibongkar. Nah, ini belakang di bawahnya udah difungsikan ya, cuma masih diatur supaya penampilannya tetap baik. Sayang juga kalau memang ini nggak bisa difungsikan dengan baik atau diatur dengan baik, atau bahkan dicari foto zaman dulunya terus dikembalikan bentuknya seperti semula. Karena ini sayang sekali ya kan, bangunan-bangunan seperti kayak kusen ya, ini kan pattern zaman dulu ya. Kan kalau prinsip pemugaran bangunan itu seringkali memperhatikan materialnya itu semirip dan semendekati ya. mungkin ya, karakternya, meskipun mungkin materialnya di zaman sekarang sudah langka atau bahkan tidak ada, tapi dicari substitutnya yang punya karakter serupa ya. Betul. Bahkan bahan ya itu nggak main-main sih kadang-kadang. Cuman memang untuk mendekati zaman dulu punya material pasti beda ya. Kayak zaman dulu dia pakai kayu, kita mau pakai kayu lagi nggak gitu kan? Soalnya kan ada isu rayap lakukan ya kan. Apakah demi heritage itu harus dibela-belain gitu, ataukah mungkin pakai material yang modern tapi warnanya seperti kayu gitu kan, hanya untuk supaya secara visual tetap terlihat seperti kayu gitu ya, cuman secara kekuatan ya mungkin udah lebih hebat dari kayu gitu. Kan sekarang banyak tuh rangka-rangka kusen aluminium tapi teksturnya kayu gitu misalnya ya kan. Memang nggak original kayu ya, cuman ya kalau kita mau lebih awet, kalau pas mau di peremajaan ya emang harusnya pakai itu, kecuali material aslinya emang masih kuat ya gitu. Karena ini pasti ada umur ya, karena cuaca, karena penggunaan, panas, hujan, dan seterusnya. Nah ini juga nih rumah-rumah zaman dulu ya, bentuk-bentuk atap seperti ini mirip-mirip di Menteng kalau di Jakarta. Kita balik lagi ke Jalan Gede deh, jalan-jalan lagi. SMA Negeri Bandung nih jangan-jangan juga bangunan lama ya, tapi kayaknya 80-an ya Pak Reddy. Bukan bangunan Belanda ya. Bangunan Belanda itu ya Aloysius ya. Ya kalau ini udah agak bercampur ya. Jalan Pasir Kaliki ya. Betul, Pasir Kaliki. Kombinasi antara beberapa dekade dalam satu jalan. Sebenarnya kalau memang bisa dibentuk atau dibangun ya tata kotanya gitu, mungkin dalam satu jalan tertentu fasad itu terregulasi dengan baik gitu misalnya, supaya nggak sebelahnya begini sebelahnya begitu, kurang sedap dipandang juga kan. Kalau misalkan kita mau bikin itu jalan jadi heritage gitu, mungkin misalkan ini bangunan lama ya semuanya harus setipe ya, nggak harus persis ya, tapi sewarna gitu gaya langgam fasad-fasadnya, supaya tuh jalan jadi lebih asri, lebih sesuai dengan ininya ya, tetangga-tetangga yang heritage. Karena ini ada yang modern, ada yang masih bangunan lama ya, sayang sebenarnya. Ini juga kayaknya rumah lama nih ya, modelnya begini ya. Tapi kayaknya ini nggak lama-lama banget ya. Cuman ini ciri khas sih. Biasanya yang punya tritisan gede-gede ini nih Belanda punya. Jendela gede-gede itu tritisannya overstack-nya besar-besar ini pasti Belanda, karena mereka selalu pengennya jendela-jendela ini ternaungi dalam area bayang-bayang. Ciri khas arsitektur tropis dari Belanda. Gitu. Kalau bangunan modern kan rata-rata udah beda. Ini masih Belanda-Belanda nih. Masih ada angin-angin di atas ya, lubang angin di atas, kisi-kisi ya, roster ya. Bahkan kadang ada yang lubang anginnya ada di atas dan di bawah. Jadi ada yang di atas jendela seperti yang di bangunan ini, plus ada juga yang di bawah, jadi sedikit di atas permukaan lantai. Jadi ya, ada di atas plin biasanya. Iya, di atas plin. Jadi prinsip bahwa kalau udara dingin itu
di bawah, udara panas itu di atas, jadi udara dingin masuk dari bawah ke dalam ruangan, ada orang, lama-lama udara jadi panas, kena panas tubuh manusia, terus udara panas secara fisika itu dia akan naik ke atas udara dingin, terus ketiup angin, keluar lewat lubang udara yang di atas jendela. Memang fisika bangunannya sangat diperhatikan ya. Isbangnya itu sebenarnya sederhana, cuma kadang-kadang orang abai gitu, melupakan dan mengabaikan. Makanya biasa kalau di bangunan kolonial ya, baik di Jakarta ataupun di Bandung, terlepas dari apakah dia itu di Bandung atau di Jakarta, tapi ketika kita masuk ke dalamnya itu suasananya terasa lebih adem ketimbang di luar bangunannya. Nah, itu sama kayak katedral di Jakarta ya, sebelum dia pakai AC. Dia kan juga punya kisi-kisi tuh di bawah. Ada roster tuh, sekira-kira setinggi sebetis lah. Ya, apalagi dia ceilingnya tinggi ya, tinggi banget kan. Nah, itu efek penghawaan alaminya dan pendinginannya tuh bagus banget. Memang nggak sedingin orang pakai AC ya, cuman itu solusi di mana pada zaman itu belum ada AC, orang di iklim tropis bisa mendapatkan udara yang sejuk. Gitu. Beda kalau zaman sekarang kan orang bikin bangunan, udahlah gitu aja, nanti urusan pendinginan tinggal beli AC selesai gitu. Zaman dulu kan nggak ada ya AC, mau nggak mau paling hebat kipas angin. Kita jalan-jalan lagi ya. Belok mana nih Ren? Tos Cokraminoto, McD nih. Lurus aja ya. Ya. Kalau mau lihat karakter yang agak berbeda, belok kanan, kemudian belok kiri itu dekat Cipaganti ya, ada jalan Dr. Oten. Boleh nih belok kanan dulu kita. Ya, terus nanti belok kiri itu karakter bangunannya juga menarik. Oh ini ya, Jalan Dr. Cipto. Ya, di daerah sini nama-nama jalannya mengambil nama-nama dokter ya. Ini juga ini suatu pemandangan yang langka ya. Pohon ini sebenarnya jangan diremehkan dalam perkotaan. Sebenarnya pohon kalau tinggi besar dan tajuknya lebar-lebar seperti ini, tinggal dikeruning supaya tidak mengganggu visual dan kabel-kabel sebenarnya enak, karena dia meneduhkan aspal jalanan ini dan sekitarnya ya. Semua area dalam jangkauan bayang-bayangnya pohon ini akan adem. Karena kalau kena matahari langsung nih, semua perkerasan ya, elemen-elemen keras kayak aspal, kayak trotoar ini akan menyerap panas dan memancarkan panas, sehingga akhirnya secara kawasan juga ikut panas udaranya. Tapi kalau dia di bawah pohon-pohon ini kan selalu teduh, maka dia akan adem. Jadi iklim mikro lah sebenarnya. Makanya pohon itu kalau kurang di suatu kota atau di area binaan itu memang akan repot tuh. Wah, asik banget tuh di pohon kayak gitu. Kita di Jakarta nggak banyak tempat-tempat banyak pohon. Mungkin daerah selatan ya. Kita sini deh yang melawan arah, nggak boleh. Nah, ini udah bangunan modern ya rata-rata ya sekarang. Datang Rajiman nih Ren. Ini kayaknya banyak bangunan lama juga nih jangan-jangan sini. Nah kan, tapi udah difungsikan. Ini atapnya tropis banget. Ini ada kisi-kisi lagi di bawah sini lagi ya kan? Iya. Ciri khas banget nih. Intinya untuk juga nih memaksimalkan aliran udara. Betul. Ini tinggal talangnya harus dirapiin ya. Ini mungkin talangnya udah bertahun-tahun nggak dibagusin. Dan ini ya, nah ini atapnya curam ya untuk mengatasi curah hujan yang tinggi ya. Karena beberapa udah direnovasi jadi bangunan modern. Kita kemana nih? Sini ya. Lurus Balai Kota Taman Sari, Gedung Sate. Lurus aja ya. Ya, lurus kita ke Dago. Oh, ada showroom Harley nih. Lagi seru nih urusan Harley.
Ya kalau di Bandung ini banyak jalan satu arah ya. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena volume kendaraan terus bertambah, sedangkan lebar jalannya ya agak sulit kalau mau ditambah. Jadi solusi untuk menghindari simpul-simpul kemacetan di persimpangan adalah dengan membuat jalan-jalan satu arah. Ini kebijakan jalan satu arah ini udah cukup lama di Kota Bandung. Jadi memang ya kalau menurut saya pribadi sih cukup efektif ya, karena jadinya jarang ada orang harus menunggu di lampu merah gitu ya, karena perempatan. Kalau semua serba satu arah kan orang akan jalan terus ya. Ya cuman problemnya sekarang Bandung tambah lama tambah macet. Iya itu. Makin gila sekarang. Dengan sudah dibuat satu arah saja tetap ada titik-titik kemacetan. Bisa dibayangkan kalau tidak dibuat satu arah seperti apa. Ya soalnya kan juga mungkin kotanya nggak didesain untuk menampung volume sebesar sekarang. Zaman dulu kan mobil segelintir sekali, udah super mewah itu. Orang paling hebat kereta kuda mungkin ya, yang ke jalan kaki sama sepeda gitu. Ya sama juga efek dari ini ya, ada pembukaan tol Cipularang juga membuat kendaraan dari Jakarta ke Bandung itu cukup signifikan. Karena memang waktu itu tahun 2005 ketika tol Cipularang dibuka ya langsung terjadi lonjakan volume kendaraan yang cukup signifikan di Kota Bandung ya, yang banyak ya plat kendaraannya plat D ya. Karena aksesnya tadinya dulu kan awal Cipularang dibuka itu Jakarta Bandung hanya 2 jam ya. Sekarang ya ada agak macet-macet mungkin 3 jaman. Tapi dulu ya lumayan, dari yang sebelumnya naik kereta atau lewat jalan biasa 4 jam tiba-tiba jadi hanya setengahnya dan serba mudah gitu karena tinggal lewat tol. Akhirnya ya jadi antusiasme orang Jakarta untuk ke Bandung. Tidak hanya pada saat akhir pekan ya, tapi waktu di hari kerja pun mungkin urusan pekerjaan dan sebagainya itu juga meningkat. Pekerja atau mahasiswa yang sekolah di Kota Bandung yang asal dari Jakarta bawa kendaraan itu jadi meningkat. Ya, sekarang kendaraan udah mutlak sih ya. Nah, ini ada bangunan lama nih. Ini juga bagus. Ini pohonnya gede banget tuh, lihat ya Allah, sayang bener ya dipotong. Ini pasti gede banget ini pohonnya. Bekas potongannya segede gini. Mungkin kalau yang di atasnya mungkin takut ini ya, kalau takut kabel, hujan angin rubuh atau apa? Rubuh ya. Jadi, rubuh niban kabel. Nah, ini juga kabel mesti ya, di bawahnya mungkin kalau lagi ada orang juga bahaya. Kabel-kabel mesti dirapiin. Kadang ya ini agak dilema sih memang kalau pohon-pohon besar ini ya pasti kan usianya sudah cukup tua. Ya ketika ada hujan angin itu ya membahayakan, tapi di sisi lain kan dia sudah cukup rimbun gitu, sayang juga untuk ditebang. Yang kayak pohon di sebelah nih tuh rimbun segini kalau ditebang nggak kayak apa. Memang dilematis sih. Dan ini gede banget nih. Segede gaban ya, akarnya juga mungkin udah dalam. Nah ini rumah lama nih, tapi mungkin kayaknya rumah udah diremajakan ya pakai batu alam kayak gini mungkin. Nah itu ciri khasnya itu kan ada itu tuh di splang ya. Warna putih horizontal itu ciri khas rumah lama. Iya, karakter arsitekturnya. Terus ini ya arsitektur atapnya juga cukup kuat bentuk. Jadi atapnya itu kalau dilihat itu atapnya tuh cukup dominan gitu. Ya ini cuman udah terjadi modifikasi berkali-kali. Jadi ya level keoriginalannya dari rumah zaman dulu mungkin udah berbeda. Dan memang kemiringan atapnya juga cukup curam. Jadi itu salah satu faktor yang menyebabkan atapnya itu menjadi dominan terlihat. Itu adalah karena kemiringan atapnya, karena semakin atapnya miring otomatis kan semakin besar terlihat kan dari jalan. Nah, tapi itulah ciri khasnya. Kalau itu dirubah malah ciri khasnya akan hilang, dan memang secara estetika ya nampak bagus gitu ya, proporsinya
Ya kalau di arsitektur kan kita kenal kaki, badan, kepala gitu ya. Nah si atapnya itu sebagai kepalanya tuh terlihat bagus, proporsional gitu, tidak terlihat berat atau aneh. Ini rata-rata mungkin yang masih bentuk asli itu gereja biasanya, peninggalan Belanda atau ciri khas. Nah itu kan di dindingnya tuh ada yang warna abu-abu ya, biasanya pakai batu tempel, itu ya, sebagai penerapan prinsip kaki, badan, kepala. Jadi yang warna abu-abu itu ya entah dia batu tempel atau kamper itu sebagai kakinya dalam tanda kutip. Kemudian dinding yang warna putih dan jendela-jendela itu sebagai badan, kemudian atapnya sebagai kepala. Ya, cuman ini sih kalau kita bangunan lama ketika beradaptasi dengan kebutuhan user di masa modern adalah urusan ini nih, outdoor AC. Iya, outdoor AC, signage. Ya itu zaman dulu kan kita nggak ada ya begitu-begituan sebenarnya. Zaman neon sign gitu-gitu, neon box. Nah itu begitu ada AC itu mereka ya karena mesti dipikirin ya biar estetikanya tetap terjaga, nggak nangkring di sembarang tempat lah intinya gitu. Memang AC kalau yang sistem split gitu ya, itu kan memang ada keterbatasan jarak, jalur pipa maksimalnya sekian meter gitu. Nah betul. Itu memang ya ada isu teknis di situ, tapi di sisi lain juga ya tampilan bangunannya mesti dirawat. Ya ini pentingnya pemikiran dari arsitek untuk menentukan posisi yang paling pas dan pengolahan area mesin AC-nya itu seperti apa. Nah, ini tiang listrik atau tiang telepon ya mungkin harus dipikirin nih, jangan semrawut begini juga ya. Ini buset 1 titik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah ini bisa disederhanakan supaya lebih estetika kotanya lebih terjaga ya, nggak semrawut gitu. Kita jalan lagi deh, jalan terus pas lurus ya, kanan kiri nih, lupa nih saya. Ke kiri boleh ke arah Dago, kalau kanan kan balik lagi ke stasiun kereta. Oke. Kiri RE Marta Dinata. Mungkin lurus lagi nanti yang perempatan kedua. Yang Matiani Cicahem. Nah, ini lurus lagi, nanti perempatan lampu merah belok kiri. Ini udah bangunan modern semua nih, mayoritas ya, sarana komersil. Itu sebelah kiri di pojok itu tuh yang bangunannya porak-poranda itu dulu tuh apotek Kimia Farma. Raisa ingatnya masih apotek Kimia Farma, cuman sekarang tuh iya sudah porak-poranda. Sayang sekali banget. Bangunan lama nih. Iya. Sayang banget, harusnya diurusin tuh heritage. Foto Agustus dulu soalnya saya ya kan kos di dekat sini dulu. Kalau misalnya apotek ya ke sini. Apotek ini ya. Iya. Ini kok sampai dulu kan belum ada, zaman dulu kan belum ada belum ada Watson dari ojek online, terus apotek belum ya, manual semua jam gitu tuh, belum seperti sekarang. Jadi ya taunya ini lagi. Sayang tuh, padahal lokasinya juga di Hook ya. Iya, di Hook, lokasinya prime banget. Di perempatan nih jalan tuh Haji Juanda, Jalan Dago, terus Jalan Marta Dinata, Jalan Merdeka. Ya sayang sekali. Iya, karena kemana nih kita? Ke atas aja ke Dago. Ini ya? Bukan, ini ke Marta Dinata. Ya kalau mau ke Marta Dinata juga boleh sih. Nanti akan terusin aja lah. Factory outlet di sini. Factory outlet ya, nggak apa-apa lah. Ya factory outlet itu juga salah satu fenomena menarik sih, khususnya di kota Bandung ya. Di Ciamplas dulu awal mulanya kan banyak di Ciamplas, terus ya kalau saya boleh istilahkan terus first generation-nya lah Ciamplas, terus second generation-nya itu Jalan Dago. Nah third generation-nya tuh di Jalan Marta Dinata. Itu juga suatu fenomena fenomena perkotaan yang
yang tumbuh dengan sendirinya gitu ya. Terus bisa ngumpul di dalam satu daerah tuh setipe semua. Menggunakan rata-rata bangunan rumah yang dikonvert menjadi toko ya. Betul. Nah kemudian setelah era factory outlet muncullah era ya kafe, F&B, sama juga menggunakan bangunan rumah lama convert menjadi kafe. Betul. Makanya sih ada nih rumah lama lagi. Nah, ini terawat banget nih. Ya, ini terawat banget. Genteng kalau factory outlet tuh banyak yang ini ya bangunan namanya ya dibungkus ya. Dibungkus supaya praktis, langsung dapat identitas baru, fresh gitu. Iya. Ya tapi jadi ya di satu sisi sih memang bangunan existingnya tidak dibongkar, tapi jadinya ditutupi. Betul. Itu deh. Ini masih terus lagi. Ini Pos Indonesia ya. Ya, Pos Indonesia juga lantai bawahnya ada ini ya. Fungsi komersil, co-working space, food court ya. Ya. Karena zaman sekarang mungkin juga secara aktivitas orang udah nggak pakai pos lagi, otomatis mungkin aktivitas kantornya juga berkurang ya, jadi bisa jadi banyak space kosong yang harus digunain untuk yang lain-lain. Ya karena ya pada akhirnya ya minimal bangunan itu kan butuh biaya untuk perawatan ya. Nah, kalau selalu harus disuntik oleh pemilik bangunannya kan ya nggak mau sampai kapan gitu. Bayangin ya dengan hadirnya email, orang itu bisa berpengaruh kepada penggunaan space di fisik bangunan. Contohnya adalah kantor pos. Kalau dulu kantor pos harus gede, harus ini karena aktivitas semua orang berkirim kan di sana. Sekarang orang kirim surat ya sangat jarang saja. Bisa even di ekspedisi mereka bisa kirim ya, dokumen. Dulu awal mula email kan orang harus di depan komputer. Ya, dengan smartphone orang di mana saja, kapan saja bisa mengirim surat. Peradaban yang maju itu menggeser banyak fungsi termasuk space ruang dari yang disediakan. Ini udah bangunan-bangunan tinggi ya, udah modern, tetap bersinggungan wisata, jadi ya ada beberapa hotel ya di sini. Ada yang masih pakai bangunan lama juga. Jalan terus sini. Si bangunan lama juga zaman Belanda, terawat dengan baik, rumputnya juga bagus. Kalau dirawat mah bagus. Ini kalau pohonnya rimbun semua enak, kaki. Ini asik banget gitu, kalau ya mungkin trotoarnya juga dibagusin ya supaya orang jalan nggak gampang kesandung-sandung ya. Perkerasannya itu juga mungkin drainasenya biar nggak becek. Jadi ini udah kayak ini kalau orang di frame begini mungkin dihapus-hapus dikit udah kayak di luar negeri gitu, dirapi-rapiin. Padahal Bandung. Gitu. Nah, karena pohonnya udah siap ini pohonnya. Bayang-bayangnya enak banget ini, kota yang teduh. Lanjut. Iya. Ya. Ini jalan-jalan lagi nih. Masih di Jalan Marta Dinata nih. Marta Dinata atau yang dikenal juga sebagai Jalan Riau. Oh dulu Jalan Riau ya? Iya. Kok ganti nama kan? Di Jalan Dago jadi Jalan Sejak Haji Juanda. Bangunan tua lagi nih berapa ya, ini dikasih fasad-fasadan lah gitu.
sayang sih sebenarnya kalau begini. Ya, kalau untuk beberapa model usaha sih, ya kadang memang memerlukan upaya untuk ya, seperti misalnya perbankan gitu ya, karena sudah ada standarisasi dari pusat. Pokoknya semua seperti ini. Ya itu kan mungkin kalau di ruko mungkin lebih simpel ya isunya, tapi begitu ya di bangunan seperti di Jalan Mata Dinata ini ya harusnya butuh perlakuan khusus sih. Jadi ya itu tugas dari arsitek ya, melebur tampilan bangunan existing dengan branding dari perbankan yang akan menempati bangunan tersebut. Nah, ini barusan gimana? Depan. Nah, ada perbankan pakai bangunan apa? Ini ada restoran. Nyata. Oh, diterusin kemana nih kita? Ini lurus ke Laswi nih. Ke Laswi. Ke Laswi. Terusin aja ya. Laswi, Gatot Subroto, selatan ya, kemudian ke Asia Afrika. Asia Afrika Braga gitu. Iya. Nah, ini masih banyak atap-atap tinggi. Sayang nih kalau dirubah ya, harusnya nggak boleh sih, harus cagar budaya itu mesti. Atau begini gitu, cuman ya ini signage-nya. Ya ketika apalagi bangunan-bangunan ini ketika dulunya tuh fungsinya perumahan ya, rumah tinggal kan tidak ada isu soal signage. Iya, begitu masuk ya jadi ada apa isu baru gitu ya, itu memang harus ada solusinya ya. Karena dari sisi branding memang sudah ada branding yang baku kan, karena kalau ya ilmu branding kan orang lihat A di lokasi ini, lokasi itu harus citra yang muncul harus sama. Itu kan kalau dari sisi branding. Nah, kalau kita bicara arsitektur kan lain lagi kan. Ya itu memang butuh effort lebih, makanya kalau ketika untuk toko atau bank yang sudah punya branding atau guidelines mau masuk ke bangunan yang di Jalan Mata Dinata ini. Ada gerbang, kita ke arah mana nih? Lurus aja dulu. Lurus ya? Iya. Lurus. Kereta dekat Laswi. Kanan. Jalan jauh juga, sebelah kosong tanah. Terus aja ya. Ini rel kereta nih kali KAI ini. Ya, rel kereta. Nyebrang. Iya, ini kan rel kereta di Bandung nih melintang dari barat ke timur. Jadi kalau kita jalan-jalan utara selatan ya pasti akan ngelewatin kereta yang sama itu. Terus lagi ya lihat kotanya ya. Ini beberapa daerah nggak terlalu padat bangunannya. Ya, kalau Bandung sih karakternya agak berbeda bila dibandingkan dengan Jakarta atau Surabaya ya, yang istilahnya punya CBD yang satu area tuh bangunan puluhan lantai gitu. Kalau di Bandung sih tidak ada atau belum ada ya. Jalan Laswi ini. Ya, di depan belok ini lampu merah belok kanan. Ngolong ya, ngolong. Ngolong. Dengan cara ngolong ini, udah ngolong belum nih? Nah, ganti arah langsung flyovernya hilang. Iya. Fotonya sebelum ada flyover. Nah, harusnya gini kan.
Jalan Gatsu tembusnya ya Tugu Tank itu ya. Ya. Nah, itu ada tank yang dijadiin monumen. Nah, ini udah modern ya, rata-rata ya showroom apa segala macam udah banyak renovasi. Tapi kalau bangunan area di Bandung yang ke arah utara ya, itu sebenarnya masih banyak ya bangunan kolonial. Kalau yang ke arah selatan tuh udah banyak yang modern. Saya ya agak jarang ya. Udah direnovasi. Jalanannya sempit ya, kecil, cuma 2 arah. Kalau di daerah selatan tuh jalannya lebar-lebar gitu. Jadi seperti ibarat seperti daerah pengembangan baru gitu. Iya. Di daerah tengah ke utara tuh ya jalan-jalannya selebar ini. Karena mungkin ya dari dulunya segini ketika pertama kali kota Bandung mulai dikembangkan ya dengan asumsi pada saat itu tidak banyak kendaraan atau tidak terlalu ramai. Ya, desainnya sesuai dengan zamannya. Iya, nah kalau di selatan itu mungkin saya kurang tahu pastinya ya, tapi kalau saya lihat itu ini ya seperti pengembangan yang lebih baru sehingga sudah mulai memperhatikan bahwa ini jalannya harus lebar karena akan banyak kendaraan lewat sini. Jadi memang kalau sekarang dilihat di daerah Bandung Selatan itu jalannya lebih lebar-lebar ya. Ya, mixway dulu lah yang lagi ngetren. Di mana-mana nih ada ketemu juga nih mixway. Nah, ini ada rumah susun juga situ ya, apartemen kayaknya. Ya. Ya sekarang pelan-pelan mungkin Bandung juga mengkonsider hunian vertikal ya, karena mungkin lahannya juga makin lama makin padat. Jelas kalau udah bangunan gini pasti bangunan modern, bangunan baru. Terus ya. Ya. Nah, itu di pojok ada nih bangunan lama tuh. Cuman ya, di Asia Afrika kan memang ada beberapa ya, tempat ya. Ya. Cuman nih ketutupan ini nih, aduh. Ya billboard ya, karena ini di persimpangan. Memang tempat yang bagus buat billboard memang. Advertising memang bagus. Cuma jadi begini kan, bangunan heritage-nya. Ya. Sayang, agak sayang. Ini juga nih, buset deh. Ini keren banget nih kalau dirapiin, bagusin jadi kafe, ya kan. Ini klasik banget ini. Iya, di pojok. Dirapiin. Keren nih, keren di Afrika tuh. Dihidupin lagi, kasih lighting, sensor yang bagus. Cakep banget. Terus biasanya salah satu solusi kalau mengenai parkir ya ini bicara idealnya sih. Ini kan kalau parkir depan situ kan nggak mungkin tuh. Tadi udah langsung jalan kan bisa macet. Jadi biasanya tuh di sebelahnya tuh ada jalan kecil masuk. Jadi kantong parkirnya tuh di bagian belakang. Iya, kantong. Jadi seperti kalau di Jakarta tuh di Gajah Muruk ya. Gajah Mada. Gajah Muruk ya. Jadi kantong-kantong parkir di belakang bangunannya. Ya karena di satu sisi kan memang ya karena pengguna kendaraan bermotor, kendaraan pribadi masih banyak ya, otomatis kalau suatu bangunan itu parkirnya kurang, misalnya dia katakanlah kafe gitu ya, otomatis pengunjungnya juga akan kurang maksimal ya. Orang udah mau datang tapi parkirnya penuh atau udah terkenal parkirnya susah, jadi mungkin orang malas datang ke situ. Tapi pelan-pelan berbenah lah, makin banyak orang yang menggunakan transportasi publik. Sebenarnya Bandung ini ya secara sistem angkutan umumnya dalam hal ini angkot sebetulnya sudah cukup ini ya, apa istilahnya, menggurita gitu trayeknya. Karena saya dulu kuliah di Bandung ya, anak angkot lah itu ya, masa-masa kalau kesana kemari pakai angkot. Jadi tahu ternyata ya daerah-daerah yang ujung-ujung yang di sini di sana itu tuh terjangkau gitu dengan trayek angkot sebetulnya. Iya betul. Nah,
update lagi terusin Asia Afrika ya, banyak bangunan modern juga ya sekarang. Nah, ini sayang banget nih. Gak ada atapnya tuh. Iya. Hujan masuk gitu, sayang banget. Dibagusin kayak diolah lagi gitu supaya bisa berfungsi. Gitu. Sayang banget. Ya, kami mengundang Bapak Ibu yang kira-kira ya, mau berpartisipasi ya di optimalisasi bangunan-bangunan cagar budaya, bangunan lama yang sebetulnya punya lokasi strategis gitu. Kalau mau dijadikan tempat usaha, ayo kita pikirkan bareng-bareng. Nah ini cagar budaya berapa ya? 50 tahun ya baru disebut cagar budaya? Iya, 50 tahun atau ada kondisi khusus ya. Yang bahkan bangunan tahun 70-80-an tuh bentar lagi udah heritage tuh. Ya, mau 50 tahun kan? Ya. Iya. Kalau sudah undang-undang bangunan tahun 70-an, tahun 70 tambah 50 udah tahun 2020 harusnya. Bangunan tahun 70 udah dihitung heritage. Iya. Ya, kalau bangunan yang di 100 tahun ya udah pasti lah. Tapi kalau yang sooner or later bangunan-bangunan itu akan jadi heritage. Kalau emang aturannya per 50 tahun. Nah, ini jagoannya Bandung ya, Savoy Homan ya. Ini Preanger ya? Ini Preanger deh. Preanger, Savoy Homan nanti sebelah kiri. Savoy Homan masih depan lagi. Ya, keduanya sama-sama bergaya Art Deco, tapi dengan ini ya, tampilan yang berbeda. Kalau Grand Preanger tuh banyak detail-detail gitu ya. Art Deco yang lebih banyak ke detail. Kalau Savoy Homan ini yang sedang terlihat di layar ini, dia mengedepankan streamline banget nih. Ini pakai melengkung gitu ya. Wah, ini udah hebat ini di zamannya. Terus dia pakai ada menara ini ya. Ini sama kayak Metropol di Jakarta nih, bioskop ya, Metropol. Ya. Ada tower lah. Ya, terus ini juga lekuk-lekuk ini gaya-gayanya Belanda. Banyak kan di stasiun nih biasanya dulu atau di kantor-kantor pemerintah. Cuman di ini sekarang karena kebutuhan keamanan A1 jadi harus dealing dengan rolling door gitu atau rolling door, teralis ya itu ya di satu sisi memang dari kebutuhan mata pemilik bangunan memang itu perlu ya karena aspek keamanan. Sebetulnya ya kita kalau pikir kasar mungkin kalau aman-aman aja mungkin pemilik bangunan juga mungkin malas kali ya pasang rolling door, cuman ya karena ada kebutuhan jadi mau nggak mau juga akhirnya pada pasang. Ini Savoy Homan ada balkonnya ya. Kalau dilihat begini ya. Iya. Kamar ada balkon, terus ada sekat antar balkon. Saya waktu kuliah sempat masuk ke dalam sini. Savoy Homan. Waktu itu ada salah satu mata kuliah ke lapangan lihat ini bangunan Savoy Homan. Ya, ini ke dalamnya. Ini juga ada bangunan lama lagi ya. Depan ini Asia Afrika ya. Kedukaan. Ya, kanan ini Braga. Kanan jalan Braga. Kita belok dulu. Wah, ngelawan arus nih. Oh, ya jalan kaki deh. Jalan kaki. Kan orang melayang. Terbang. Nah, ini juga Braga nih, ada Sarinah Braga, Bandung. Ya, ini juga supermarket paling tua juga di Indonesia. Sekarang difungsikan jadi kafe, belakangnya dijadiin hotel supaya nilai lahannya kembali positif ya. Kalau nggak kan kosong dulunya. Iya, sempat terbengkalai lumayan lama ya. Kalau di Jakarta Sarinahnya ya terlepas dari kondisi bisnisnya mungkin pasang surut, tapi kan secara bangunannya ya masih seperti itu ya. Meskipun sempat mengalami beberapa renovasi, tapi Sarinah di Jalan Braga Bandung ini tuh sempat terbengkalai, bahkan di sekitar 2010-an itu tuh ya bagian dalamnya tuh udah nggak ada apa-apa, udah kosong, cuma tanah kosong aja dengan ilalang gitu, cuman menyisakan ini aja dinding lisplang di depan dan menaranya. Sekarang udah jadi hotel dan kafe.
Savoy Homan punya gaya berulang di ini nih, Bang BJB. Bang BJB dulu namanya Gedung Denis ya. Sama nih kayaknya ada. Ya, yang merancang arsiteknya namanya Albers. Belanda. Jadi Art Deco-nya di sini ya memang Art Deco tuh uniknya tuh kadang ada yang banyak detail, kadang ada yang lebih mengedepankan streamline ya seperti di gedung Bang BJB ini atau gedung Denis. Ini sama juga dengan Hotel Savoy Homan tuh agak berkesan modern ya. Berkesan modern karena tidak banyak profil-profilan tapi lebih mengedepankan garis-garis streamline. Dan memang kalau Art Deco ini salah satu karakternya itu cenderung solid ya. Persentase antara bidang solid dengan bidang transparannya itu lebih banyak bidang solidnya. Makanya kesannya seperti agak berat. Banyak bermain garis-garis memang ya horizontal maupun yang pakai profil-profilan pun itu juga bermain geometri garis-garis juga. Ini fotonya pas lagi dibangun. Tahun 17 Desember. Ini udah jadi. Pas maju udah langsung jadi. Lewat di lorong waktu. Cakep fotonya. Cakep. Nah, gitu. Ini Circle K juga pakai bangunan lama gitu. Hebat juga. Ya bagus sih sebenarnya, mau fungsinya dijadiin apapun, yang penting dipertahankan bentuknya gitu supaya cerita sejarahnya nggak hilang gitu. Iya, dan bagusnya ya kalau bangunan cagar budaya itu dimanfaatkan untuk menjadi tempat nongkrong anak muda gitu ya. Entah itu kafe, minimarket yang ada tempat duduknya, distro dan sebagainya. Itu secara tidak langsung juga memperkenalkan mengenai sejarah ke anak-anak muda. Jadi tidak dalam bentuk sesuatu yang formal gitu ya, edukasi formal, tetapi dengan berkegiatan sehari-hari di situ mereka jadi kenal bangunan yang mereka biasa tongkrongi itu tuh. Oh ini bangunannya seperti ini, oh ini tuh ada bentuknya begini, bentuknya begitu. Lama-lama kan karena sering ke situ ya pelan-pelan tuh masuk dalam memori mereka ya. Jadi tahu karakter kotanya tuh, karakter wilayahnya seperti apa. Betul. Gitu. Oke, sampai sini dulu jalan-jalannya, udah pegel. Ya, udah siang nih, udah panas tuh. Udah siang tuh, udah panas tuh. Nah, jadi waktunya makan siang dan sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya.